Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Semarang, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. 4 tersangka penembakan istri anggota TNI telah ditangkap. Panglima TNI perintahkan menangkap suami korban Kopral 2 Muslimin yang dicurigai otak pembunuhan. Diduga korban mutilasi, potongan tangan, tulang dan daging manusia ditemukan terbungkus plastik di Kalikretek, Kabupaten Semarang. Wiwit olah kopi, tradisi syukuran atas panen kopi yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun. Seorang jemaah haji kloter 12 embarkasi Solo meninggal dunia dalam perjalanan pulang ke tanah air. Sementara itu, 2 jemaah terkonfirmasi positif COVID-19. Panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Solo mengevakuasi jenazah jemaah haji di Bandara Adi Sumarmo. Jenazah atas nama Heru Purwanto Alwi, kelompok terbang 12, meninggal di pesawat dalam perjalanan pulang dari Bandara Jeddah. Jenazah dibawa ke asrama haji Donohudan, Kabupaten Boyolali untuk menjalani prosedur pemeriksaan COVID-19 sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Pria 63 tahun itu masuk dalam kategori jemaah resiko kesehatan tinggi atau RISTI. Sebelum berangkat, almarhum sempat dirawat dan diizinkan terbang saat di Bandara Jeddah. Namun setelah 7 jam penerbangan, almarhum mengeluhkan pinggang nyeri usai dari kamar kecil pesawat. Di situ dari kamar mandi nggak ada 5 menit. Sekarang diturunkan dokter, dipacu. Kamar mandi kan pesawat cuman deket ya. Terus dipacu dokter sudah. Kini total jemaah haji dari debarkasi Solo yang meninggal sebanyak 15 jemaah. 14 meninggal di Tanah Suci dan 1 orang meninggal di pesawat. Sementara itu, 1 jemaah kloter 3 Jepara dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes PCR di asrama haji Donohudan pada Kamis malam lalu. Menyusul kembali seorang jemaah kloter 11 asal Magelang juga dinyatakan positif COVID-19. Kini kedua jemaah menjalani karantina mandiri di daerahnya. Untuk dirilis karena hasil dari swab antigen dilaksanakan observasi tes PCR dan hasilnya langsung menunjukkan positif. Lebih dari 4.000 jemaah debarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Masih ada 10.000 jemaah di Arab Saudi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Kerbau bule milik Keraton Kasunanan Surakarta divaksin penyakit mulut dan kuku setelah seekor kerbau mati akibat PMK. Pihak keraton belum memastikan keikutsertaan kerbau bule dalam kirap 1 Suro mendatang. Usai matinya seekor kerbau bule milik Keraton Kasunanan Surakarta, Dinas Pertanian, Pertahanan Pangan dan Perikanan Solo menyuntikkan vaksin PMK pada kerbau bule yang sehat. Kepala Bidan Veteriner DPKPP mengatakan 6 kerbau yang terjangkit PMK masih dipantau hingga proses penyembuhan. Paling cepat 2 terus kemudian bisa sampai 1-2 bulan tergantung dari kondisi hewan itu sendiri. Selain menyuntikkan kerbau bule yang sehat, pihaknya juga mendisinfeksi kandang kerbau bule atau albino. Pihaknya juga memisahkan kerbau yang sehat dengan yang sakit. Kerbau yang sehat berada di kandang Siting Hiling Selatan dan sisi timur alun-alun selatan. Sementara kerbau yang sakit dirawat di kandang sisi barat alun-alun selatan.
Pihak keraton masih berkoordinasi dengan dokter hewan terkait kesehatan kerbau bule jelang kirap 1 Suro pada 29 Juli mendatang. Biasa kita pakai gitu, atau yang sehat sisi timur kita keluarkan dan lain sebagainya, atau bagaimana kita nanti minta petunjuk juga dari tim dokter maupun dari sama yang dalam instansi. Sebelumnya, seekor kerbau bule milik Keraton Surakarta mati pada Kamis malam. Kerbau yang mati terindikasi terkena penyakit mulut dan kuku. Kerbau bule biasanya diikutsertakan kirap pusaka malam 1 Suro atau malam 1 Muharram, tradisi yang digelar di Keraton Kasunanan Surakarta. Kerbau itu menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Beralih ke informasi lain, obor api abadi ASEAN Para Games tiba di Kota Solo. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Wali Kota ikut menyambut kedatangan estafet obor di Stadion Sriwedari. Kirap obor menjadi awal perhelatan ASEAN Para Games ke-11 di Kota Solo. Apinya sendiri diambil dari api abadi Merapen, Kabupaten Grobogan pada Sabtu kemarin. Estafet obor pun dimulai. Kirap obor dimulai di 4 kota, mulai dari Semarang, Sukoharjo, Karanganyar, dan berakhir di Solo. Di Solo, estafet Bogor diterima Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Wali Kota Solo. Opor api abadi dibawa ke Stadion Sriwedari lalu diarak keliling stadion. Api abadi pun dinyalakan pada kuali besar atau kawah. Acara obor api juga dimeriahkan dengan penampilan reog. Wali Kota Solo yang sekaligus ketua penyelenggara ASEAN Para Games menyatakan seluruh persiapan rampung. Proses pemeriksaan kesehatan seluruh kontingen dari berbagai negara juga sudah siap. Itu nyampe di sini langsung akreditasi, langsung ke hotel. Ada swab mungkin? Nanti ada treatment khusus sudah kita siapkan dari dinas kesehatan bersiap kabin nanti begitu. ASEAN Para Games digelar pada 30 Juli mendatang. Pembukaannya akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo. Arif Nur dan Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Grobogan dan Kota Solo. Sebuah pasar di Kabupaten Klaten terbilang unik karena hanya dibuka setiap 35 hari sekali. Bahkan dalam proses pembayaran makanan dan minuman tidak menggunakan uang rupiah tetapi koin gerabah. Mungkin pasar di desa Melikanwudi, Kabupaten Klaten nampak seperti pasar pagi pada umumnya. Namun jika dilihat, pasar ini terbilang unik karena hanya dibuka setiap 35 hari sekali atau minggu legi dalam penanggalan Jawa. Agar lebih mendapatkan nuansa tradisional, transaksi makanan dan minuman di pasar tidak menggunakan uang rupiah tetapi koin gerabah. Pengunjung senang dengan konsep pasar tradisional tempo dulu. Selain unik, makanan dan minuman yang ditawarkan juga enak. Karena unik ya, masakannya masakan tradisional semua, terus belinya juga unik pakai koin, nggak pakai uang transaksinya. Tadi nyobain apa, Dik? Tadi udah beli tiwul, gatot, sama pecel. Pasar Pinggul Melikan sengaja digelar sebagai upaya melestarikan dan mengenalkan makanan dan minuman tradisional. Harapan kami itu makanan-makanan yang sudah mulai punah lah untuk mengenalkan kepada anak-anak generasi sekarang. Terdapat 40 pedagang yang berjualan di sini. Pasar dibuka dari pukul 6 pagi hingga dagangan habis. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Panen raya kopi di Desa Gemawang, Kabupaten Semarang cukup berbeda. Sebelum kopi diolah, ada tradisi wiwit olah kopi yang harus dijalankan. Tradisi sejak 1911 itu sebagai bentuk syukur atas hasil panen kopi yang melimpah. Biji kopi pilihan petik merah diarak dan diiringi tari-tarian tradisional. Acara ini mengawali tradisi wiwit olah kopi atau permulaan proses pengolahan kopi. Tradisi turun-temurun ini dilakukan sejak 1911 di sebuah pabrik kopi di Desa Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Biji kopi lalu ditempatkan di wadah kemudian diarak masuk ke ruang penggilingan. Prosesi ini sebagai langkah awal pembuatan kopi untuk memisahkan biji kopi dengan kulitnya. Setelah itu kopi dijemur dan disortir.
Doa bersama seluruh karyawan merupakan kegiatan utama. Mereka berharap agar produksi kopi selalu melimpah. Bukan ritual tapi merupakan suatu acara doa selamatan agar panen kopi yang kita lakukan ini bisa diolah dengan kualitas terbaik. Kemudian saat ini kita rangkaikan dengan Cafe Banaran 1911 ini. Selain untuk pasar lokal, kopi jenis Arabica dan Robusta produksi kebun Getas juga diekspor ke Eropa. Untuk tahun ini saja sudah ada 490 ton kopi yang dihasilkan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Semarang hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.